Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hanif Prasetyawan selaku dosen pengampu dalam mata kuliah transportasi fluida. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang lobe pump atau pompa lobus. Berikut nama-nama anggota kelompok kami: Dava Bimo Vidiano, Nur Damayanti Arif, Fatima Amalia Putri, Farida, Jessica Ananti Nurul Setiadi, Revasya Ajeng Kamalia, Dinda Adelia Putri, Dian Istiwa Puthana Arya Sri Wijaya, Muhammad Faizal Widi Hidayat, dan yang terakhir Alifian Syauki. Oke, dalam materi kali ini kita akan membahas 4 bahasan. Yang pertama ada definition, yang kedua ada how the pump work, yang ketiga ada type and details, yang keempat ada advantages and disadvantages. Memasuki bagian yang pertama yaitu definisi. Menurut The Hydraulic Institute, lobe pump atau rotary lobe pump merupakan mekanisme yang terdiri dari selubung dengan baling-baling yang dipasang rapat dan lobus yang bertujuan untuk mengalirkan fluida. Penamaan lobe itu sendiri berdasarkan dari bentuk rotornya yang bulat. Sedangkan untuk prinsip dari gerakan fluidanya itu adalah berputar dan bukan bolak-balik. Dapat dilihat pada arah panah yang searah di gambar. Pertama, fluida yang masuk kemudian diputar oleh vane. Di sini vane-nya terdapat 2 buah, yang kiri dan kanan, dengan masing-masing vane memiliki 3 lobe. Salah satunya berputar searah jarum jam dan yang lain berputar melawan arah jarum jam. Kemudian fluida diarahkan keluar ke discharge pipe. Lobe pump termasuk ke dalam tipe positive displacement pump, yang artinya membuat fluida dengan jumlah tetap terperangkap dan memaksa fluida tersebut keluar lewat discharge pipe. Hal ini mirip dengan gear pump, bedanya lobe pump itu didesain untuk tidak bersentuhan atau almost meet, sedangkan gear pump itu bersentuhan dan dapat mendorong dari gearnya itu sendiri. Awal mula lobe pump berasal dari Roots blower yang dipatenkan tahun 1860, yang fungsinya untuk meniup udara pembakaran untuk melelehkan besi di furnace. Aplikasi lobe pump dalam industri antara lain, yang pertama ada industri makanan, seperti coklat, sirup, saus, selai, kue, dan agar-agar. Lobe pump sering digunakan dalam industri makanan karena dapat menangani padatan tanpa merusak produk. Yang kedua ada produk harian, seperti susu, yogurt, margarin, minyak, krim, dan keju. Kemudian yang ketiga ada industri minuman, seperti bir, anggur, alkohol, jus, air mineral, dan ragi. Yang keempat ada industri kimia dan kertas, seperti asam, alkali, sabun, cat, resin, pelumas, solvent, lem, dan latex. Selanjutnya, aplikasi lobe pump dalam industri. Yang kelima ada industri farmasi, seperti serum, pasta gigi, vaksin, antibiotik, lotion, sampo, sabun. Yang keenam ada industri polimer. Yang ketujuh ada industri sabun dan surfaktan. Yang kedelapan ada industri cat dan pewarna, dan yang kesembilan ada industri karet dan perekat. Second, how the pump work. Seperti terlihat pada video animasi, lobe pump mirip dengan gear pump yang berotasi di mana fluida mengalir di sekitar bagian dalam casing. Tidak seperti gear pump, lobe pump atau lobus tidak membuat garis kontak. Kontak lobus dicegah oleh roda gigi pengatur waktu eksternal yang terletak di gearbox. Bantalan penopang poros pompa terletak di gearbox, dan karena bantalan keluar dari cairan yang dipompa, tekanan dibatasi oleh lokasi bantalan dan defleksi poros yang mengurangi tingkat kebisingan pompa ini. Saat lobus keluar dari jaring, mereka menciptakan volume yang mengembang di sisi saluran masuk pompa. Bahan yang akan dipompa, seperti cairan atau gas, mungkin mengandung partikel padat kecil, mengalir ke dalam rongga ini. Rongga rotasi lobus melewati port inlet menciptakan
merupakan volume material tertutup antara rotor dan casing pompa. Lalu, bahan bergerak di sekitar bagian dalam selubung dalam volume tertutup. Antara lobus rotor dan selubung, bahan itu tidak lewat di antara lobus. Akhirnya, penyatuan lobus pada sisi pelepasan pompa mencegah bahan yang dipompa kembali ke sisi saluran masuk. Pemompaan yang berkelanjutan memaksa material yang dipompa keluar melalui port outlet. Jika port pelepasan dibatasi, seperti mengeluarkan sejumlah besar udara ke dalam intake manifold mesin, maka tekanan di ruang pelepasan pompa lobus itu tidak memampatkan material yang dipompanya. Low pump sering digunakan dalam aplikasi makanan karena menangani padatan tanpa merusak produk. Ukuran partikel yang dipompa bisa jauh lebih besar di pompa lobus, karena lobus tidak membuat kontak dan jarak bebas tidak sedekat pada pompa perpindahan lainnya. Desain ini menangani cairan dan viskositas rendah dengan kinerja yang berkurang. Karakteristik pemuatan tidak sebagus desain lainnya, dan kemampuan hisapnya rendah. Cairan dengan viskositas tinggi membutuhkan kecepatan yang dikurangi untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Pengurangan 25% dari kecepatan pengenal dan lebih rendah umum terjadi pada cairan dengan viskositas tinggi. Pompa lobus mampu mengalir hingga sekitar 1000 galon per menit atau 3.785 liter per menit dan tekanan hingga 225 pound per inci kuadrat atau 15,5 bar. Pompa lobus dapat menangani padatan seperti ceri, zaitun, bubur, pasta, dan berbagai cairan. Selanjutnya ada type and detail. Dari gambar di atas, dapat kita lihat komponen-komponen dari low pump. Komponen tersebut terdiri dari seal, rotor, dan clamping block. Ada juga radial casing, axial casing, serta quick release cover. Fungsi dari komponen-komponen low pump yang pertama ada seal, yaitu untuk mencegah bocornya fluida yang sedang dipompa dari casing pompa yang berhubungan dengan poros. Biasanya terbuat dari asbes atau teflon. Yang kedua ada rotor, itu untuk gaya magnetik yang dapat mendorong serta memutar bagian impeller. Kemudian yang ketiga ada clamping block, yaitu berguna untuk menjepit benda kerja dengan kuat dan presisi. Baik, selanjutnya saya Jessica Anantini Lustiadi akan menjelaskan mengenai the type of low pump atau jenis-jenis dari low pump. Yang pertama di sini ada single lob rotor atau rotor single lobus. Rotor single lobus dia hanya memiliki satu baling-baling saja dan fungsinya terdapat pada produk makanan dan pada kosmetik. Rotor single lobus ini biasanya dia lebih cocok digunakan pada media yang mengandung bahan granula yang besar. Kenapa? Karena pada media yang mengandung bahan granula yang besar, dia memiliki tingkat pemecahan yang sangat rendah. Namun, di sisi lain, rotor single lobus ini dia memiliki kekurangan, yaitu tekanan yang digunakan sangat rendah serta volumenya yang kecil untuk bahan yang akan ditransfer. Lalu jenis yang kedua yaitu two lob rotor atau rotor dua lobus. Rotor dua lobus ini dia memiliki dua baling-baling dan biasanya digunakan untuk meningkatkan mesin siklus Otto. Rotor dua lobus ini biasanya dia lebih cocok digunakan pada media pengangkut yang mengandung bahan granula berukuran kecil ataupun sedang. Prinsip dari rotor dua lobus ini ada 5. Yang pertama, kedua rotor berputar dalam arah yang berlawanan. Yang kedua, saat setiap rotor melewati saluran masuk blower, dia akan menjebak volume gas tertentu dan membawanya di sekitar kotak ke outlet blower. Dengan operasi kecepatan yang konstan, volume yang dipindahkan akan tetap kira-kira sama pada suhu saluran yang masuk. Yang ketiga, saat setiap rotor melewati outlet blower, gas dikompresi ke tekanan sistem lalu dikeluarkan. Yang keempat, jarak bebas yang kecil tetapi memungkinkan dalam pengoperasian tanpa perlu pelumasan di dalam selubung udara. Yang kelima, roda gigi
sebagai pengatur waktu pengontrol posisi relatif dari rotor satu dengan rotor yang lain. Tri-lobe rotor adalah rotor yang banyak digunakan. Volume ruang untuk memindahkan material lebih besar daripada tipe rotor lainnya, dan juga karena performa yang lebih baik dari rotor lain. Akan tetapi, rotor jenis ini memiliki tingkat kerusakan terhadap bahan partikulat tertentu di jalur transportasinya. Tipe four-lobe rotor memiliki volume ruang yang lebih kecil dan tingkat kerusakannya lebih besar apabila kuantitas rotary vane ditingkatkan. Namun kelebihannya, jalannya transportasi lebih stabil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifian Syauki. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh lobe pump. Yang pertama itu efisiensi tinggi, dikarenakan aliran dari lobe pump itu relatif konstan sehingga output yang dihasilkan juga konstan dan terjadi secara kontinu. Yang berikutnya itu memiliki daya tahan yang baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kontak antara rotor dengan dinding pompa sehingga tidak menimbulkan gesekan yang berlebih yang dapat menimbulkan kerusakan pada pompa. Yang berikutnya itu higienis. Dikarenakan cara kerja lobe pump ini tidak menimbulkan kontak antara bahan dengan alat sehingga tidak mencemari bahan tersebut. Yang berikutnya itu tahan korosi. Bahan yang digunakan untuk rotor ataupun housing atau cangkang dari pompa tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti bahan yang bersifat korosif, kita menggunakan metal yang juga bertahan terhadap korosif ataupun asam tinggi, ataupun bahan pangan yang memerlukan kehigienisan yang dapat mudah dibersihkan. Nah, yang berikutnya itu memiliki ruangan pompa yang besar. Nah, akibat dari ruang pompa yang besar, lobe pump ini memungkinkan untuk mengalirkan padatan tanpa adanya kerusakan yang berlebih. Baik, selanjutnya ada kelemahan dari lobe pump. Yang pertama yaitu kemungkinan mudah tersumbat dan merusak pompa. Apabila pipa pengantarnya tersumbat, dapat menaikkan tekanan menjadi lebih tinggi dan dapat merusak pompa. Yang kedua, yaitu sulit digunakan yang memiliki pekerjaan untuk debit yang tinggi, air yang tinggi gitu ya. Dan juga itu termasuk untuk pekerjaan dan tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan tekanan super tinggi. Yang terakhir, yaitu bekerja tidak maksimal jika bercampur dengan zat padat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.